Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Hairul Rizky Fadila. NIM saya 1902097. Saya dari Prodi TPHP. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana pengaruh penambahan crude strain minyak kelapa sawit terhadap kestabilan dark coklat. Oke, baik, kita akan masuk langsung saja ya. Oke, bahan baku yang digunakan untuk pembuatan coklat ini adalah yang pertama adalah dark coklat. Oke. Dan juga bahan yang kedua adalah crude strain dari minyak kelapa sawit. Oke. Nah, kelapa sawit yang digunakan adalah lemak kakao yang diperuntukkan untuk memberikan permukaan coklat agar menjadi mengkilap dan memberikan cita rasa pada kakao tersebut. Mengingat lemak kakao merupakan bahan yang paling tinggi biayanya, sementara produksi coklat membutuhkan lemak kakao dengan komposisi 24-34%. Maka, untuk mengurangi biaya produksi yang perlu dicari bahan alternatif lain, kita bisa menggunakan pengganti lemak kakao, yaitu menggunakan lemak nabati. Salah satunya yaitu strain dari minyak kelapa sawit. Oke, kita next. Nah, kita akan masuk ke alat dan bahan. Nah, bahan yang digunakan adalah kakao butter, coklat liqueur, inching sugar, lecithin, crude strain, garam, vanila, dan bahan kimia untuk pengujian. Nah, dan di sini alat yang digunakan adalah yang pertama itu melting point apparatus, yang kedua itu panci, yang ketiga adalah mixer, yang keempat wadah plastik, yang kelima cetakan, dan peralatan untuk pengujian. Oke, kita lanjut ya. Nah, proses pembuatan dan prinsip. Proses pembuatan coklat dark yang pertama adalah coklat crude strain dan lemak coklat sesuai variasi komposisi dengan itching sugar sampai menjadi campuran pasta yang homogen dan padu. Pada bagian lain, pembuatan dark coklat dengan mencampurkan coklat bubuk, coklat butter, gula, lecithin, garam, dan vanila. Langkah yang ketiga adalah campurkan crude strain dan lemak coklat ditambahkan ke dalam adukan dark coklat dengan variasi tertentu. Yang keempat, masukkan ke dalam cetakan. Setelah itu, yang kelima dan yang terakhir adalah setelah dicetak. Habis itu bahan dikemas dan dengan plastik dan disimpan pada suhu ruang. Oke, baik, kita akan lanjutkan. Nah, komponen dari palm oil yang dapat dimanfaatkan dalam proses penstabilan coklat antara lain adalah fraksi olein, strain atau penggabungan olein dan strain yang memiliki komposisi asam lemak yang seimbang antara asam lemak jenuh dengan asam lemak tak jenuh, yaitu asam palmitat 14% sampai 45% dan asam oleat 39% sampai 40%. Asam linoleat 10 sampai 11% dan asam linoleat 0,3 sampai 0,4%. Nah, kandungan asam linoleat dan asam linoleat cukup rendah sehingga minyak kelapa sawit cukup stabil terhadap oksidasi. Nah, crude strain yang merupakan fraksi dari minyak kelapa sawit banyak mengandung lemak dan triglycerol jenuh sehingga cenderung membentuk padat pada suhu kamar. Oke, kita lanjut ya. Nah, analisa dan pengamatan. Nah, uji yang digunakan adalah yang pertama uji kimia, yaitu pengujian terhadap produk yang dilakukan dengan parameter asam lemak bebas atau FA dan kadar lemak, titik leleh, dan uji organoleptik. Oke, kita masuk ke uji yang kedua. Uji yang kedua adalah uji organoleptik itu tadi. Uji organoleptik dilakukan terhadap coklat dark meliputi yang pertama adalah warna, bau, rasa, dan tekstur. Berdasarkan tingkat penerimaan panelis,
yang dinilai dengan skala hedonik sebagai berikut. Yang pertama adalah 5 yang sangat suka. Yang kedua, 4 suka. Yang ketiga, 3 cukup suka atau biasa. Yang kedua, kurang suka. Dan yang pertama, tidak suka. Oke, kita lanjut. Nah, kita akan masuk pembahasan dan hasil. Dari hasil penelitian pengaruh penambahan crude strain minyak kelapa sawit terhadap kestabilan dark coklat dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, penambahan crude strain dapat meningkatkan kestabilan dark coklat. Dari hasil analisa selama 11 minggu, perlakuan A, strain 34%, memperlihatkan stabilan yang cukup cenderung lebih baik dengan titik leleh 40 derajat Celcius sampai 55 derajat Celcius. Yang kedua, kadar asam lemak FFA mengalami peningkatan dalam penyimpanan selama 5 minggu, yaitu dari 0,15% sampai 0,71%. Analisa kadar air cenderung mengalami penurunan dalam penyimpanan selama 7 minggu, yaitu 40% sampai dengan 35%. Nah, yang ketiga, dari hasil uji organoleptik didapatkan bahwa perlakuan C atau crude strain 10% memberikan hasil yang cenderung lebih disukai panelis daripada perlakuan lainnya, dengan nilai rata-rata terhadap warna yaitu 2,7, aroma 3,3, rasa 2,6, dan tekstur 2,9. Nah, hasil dari penelitian ini bisa juga Anda lihat pada jurnal referensi yang saya ambil, yaitu di jurnal referensi yang di bawah sini. Atau bisa juga dilihat contohnya dari dari ini. Di sini sudah dijelaskan lengkap ya. Bisa Anda lihat dan bisa Anda amati langsung gimana uji dan hasilnya. Nah, cukup sekian. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari saya atau presentasi dari saya. Mohon maaf bila saya memiliki kesalahan, dan semoga ilmu yang saya berikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk semuanya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.